Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah jam 7:39 ya. Yang join baru 9 orang ya. Mas Jiwa Andika, Hadir. Mas Edi Wardoyo, Siap. Mas Raihan, Mas Alvin. Rehan hadir, Pak. Raihan hadir ya. Mbak Ira Alvin hadir, Pak Putih. Alvin. Oke, terima kasih Mas ya. Terus kemudian Ira Mbak hadir, Pak. Alhamdulillah ya. Mbak Latifah Sari. Mbak Latifah Sari. Mbak Zuzun. Mbak Zuzun. Mas Muhammad Ridwan ya. Hadir, Pak, hadir. Alhamdulillah. Mbak Aulia. Hadir, Pak. Mbak Muhammad Arroyan. Hadir, Pak. Mas Muhammad Arroyan ya. Hadir. Ini yang belum hadir Mbak Evita belum, Mas Gana belum, Mas apa lagi? Mbak Ani belum ya. Oke ya. Kemarin kita sudah teman-teman sudah menentukan, saya anggap teman-teman sudah menentukan niche semuanya ya. Jika mau berpindah ke lain hati, berpindah niche ya masih boleh dipersilakan. Mbak Ira tentang Rias ya, Mas Edi Wardoyo kemarin tentang BUMDes, ya. Mas Jiwa Andika tentang ponsel, ya. Mbak Latifah Sari tentang jualan tanpa marketplace ya. Yang lain saya lupa ya. Terus teman-teman sudah buat buat akun Instagramnya belum? Belum, Ampun, Pak. Pak. Ya, Pak. Ampun. Ampun ada. Ampun ya. Oke ya. Jadi teman-teman sudah buat akun Instagram semuanya kah? Ya. Coba sini misalnya nih ya, saya contohkan Instagram ini ya, Instagram saya share screen dulu ya. Jadi contoh Instagram yang sama-sama ini baru ya. Nama akunnya, nama username-nya punya saya nih, portalbisnisragen.com ya. Ini sebenarnya terlalu kepanjangan, tapi karena apa itu, biar supaya orang mengingat gitu. Jadi ini tujuannya portalbisnisragen.com itu, jadi teman-teman yang punya usaha itu nanti bisa posting di portal bisnis ini ya. Postingnya gratis, nggak bayar gitu, sekaligus promosi ya. Postingnya gratis, nggak bayar. portalbisnisragen.com. Terus kemudian name-nya itu, profil name-nya itu portal bisnis Wong Sragen itu. Terus kemudian dulunya bantu UMKM go digital dengan EA. Jadi di tempat saya ini selain ngomongin tentang portal bisnis, di mana bisa posting di situ, juga ngomongin tentang AI itu. Dukungan baris pertama itu bantu, help, membantu gitu. Terus kemudian
baris kedua itu isinya tentang apa, terus baris ketiga itu kalau punya achievement prestasi itu diungkapkan, misalnya Mas Jiwa Andika punya cabang berapa gitu, ponsel, punya counter cabang misalnya 10 tempat misalnya, bisa ditaruh di bagian garis baris ketiga ini ya. Terus kemudian baris keempat itu adalah linknya itu bisa link ke bio gitu, bisa link ke website kita atau klub yang sudah punya gitu. Bagi yang belum punya link itu nanti bisa diarahkan ke nomor WA kita dulu gitu. Jelas, terus kemudian di sini foto profilnya gitu, foto profilnya gitu. Foto profilnya bisa, kalau mau branding diri ya bisa fotonya teman-teman sendiri gitu. Tapi karena saya pengen istilahnya mengenalkan, kalau di Sragen itu ada portal bisnis Sragen yang bisa posting jualan di situ gitu, maka saya pengennya itu di sini ada logo saja gitu. Itu secara sekilas itu. Nah teman-teman udah pada buat belum yang ini ya? Coba yang sudah buat gitu, coba yang sudah buat akun Instagramnya diketik di kolom chat ya. Yang sudah buat akun Instagramnya bisa di chat di kolom, diketik di kolom chat itu. Yang sudah buat, Mas Edi udah buat belum? Kirim ke chat mana Pak? Zoom apa grup WA? Di Zoom boleh, di grup WA ya boleh ya, silakan ya. Enaknya di mana? Yang sudah buat ya. Ini Mbak Ira Jati make up. Oh ini ya, kita coba lihat ya Mbak punya nih, Mbak Ira Jati ya. Mbak Ira Jati make up. Oh ini akun lama ya nih ya. Akun lama, jadi belum punya nih Mbak Ira Jati ini. Betul Pak, akun lama. Akun lama ya. Akun lama. Seperti yang saya katakan kemarin gitu, di profil bio ini gitu, di profil bio ini sampaikan baris pertama itu oke, dari atas ya, Ira Jati make up ya. Kalau secara nama oke, udah sip ya. Terus kemudian logonya udah sip ya. Terus kemudian profil name-nya ini Mual Sragen Solo Semarang. Seperti yang saya contohkan kemarin gitu, di profil name ini mengandung kata keyword. Mengandung kata keyword itu maksudnya gimana toh? Paling mudah ya kita tanya ke ChatGPT gitu. ChatGPT. Tanya ChatGPT ya. Akunku tentang rias wajah, make up pengantin misalnya. Akun IG-ku tentang rias wajah, make up pengantin itu. Bantu aku
mendapatkan ide untuk nama profil yang mengandung kata kunci atau keyword. Nah, tujuannya apa? Jadi tujuannya kenapa kok harus mengandung kata kunci atau keyword? Agar supaya ketika orang ngetik di sini, make up gitu, kan belum kenal sama Mbak Ira Jati gitu, maka nanti muncul atau tata rias gitu, tata rias pengantin. Dan di sini nanti muncul gitu, muncul di sini gitu. Nah, Instagram itu membacanya pertama ini, kedua ini profil name ini ya. Profil name-nya ini. Nah ini kita minta ChatGPT untuk bantu untuk ngasih ide gitu. Coba kita lihat ya. Nah, ya kalau ini, ya ini ngasih anu ya. Bukan, ini dia ngasih username ya, bukan username. Tapi nama profil yang berada di bawah YouTube ya. Berada di bawah username. Nah, ini ya. Nah, udah dikasih ide seperti ini gitu. Ya tadi punya nih Mbak Ira Jati seperti itu enggak? Nah, Mua Sragen Solo Semarang. Nah, oke ya, Mua Sragen Solo Semarang. Terus gitu di sini nih mau bantu sapa gitu, mau bantu sapa terus dan nanti isinya itu di sini apa saja. Kalau di sini selama ini kalau di yang udah ada di Prof IG-nya Mbak Ira ini adalah hasil riasannya, hasil riasannya, gitu. Hasil riasannya. Bisa jadi nanti kontennya itu nggak hanya ini aja, tapi bagaimana kita bisa menarik orang untuk follow, gitu. Seperti yang ditentukan di niche awal kemarin, gitu. Itu ya, kurang lebih seperti itu ya Pak. Nanti bisa di bagian view profilnya itu diperbaiki dulu. Mau bantu siapa aja, sesuaikan dengan kemarin tuh yang list yang telah ditentukan itu. Itu punya yang lain, ada yang sudah buat belum ya? Yang lain selain Mbak Ira ada yang buat? Nggak ada juga yang ngirim di grup. Mas Mbak Latifah Sari udah buat belum? Mbak Latifah Sari ini tinggal goreng ayam biasanya Mbak Latifah Sari. Mbak Zuzun udah buat belum? Halo, Mbak Zuzun udah buat belum? Mbak yang baru aja datang Mbak Ani Zuliani udah buat belum ya? Wah, udah buat belum akun Instagramnya?
Belum buat nih, Pak. Mikrofonnya nggak bisa dibunyikan, Pak. Oh, izin ke toilet, Pak. Ya, belum, Pak. Semalam nyampe jam 9 malam. Oh, belum buat ya. Yang sudah buat sama yang sudah buat. Yang sudah buat selain Mbak Ira. Mbak Ira Gade BPKP kita. Oh, Gade BPKP kita. Wah, ini berarti kon nilai ya. Gade BPKP kita. Coba kita lihat di sini seperti apa ya. Gade BPKP kita gitu. Ini berarti suruh minjam menggadekan BPKB-nya gitu. Ada enggak ya akun di Instagram yang ngomongin tentang ini, ada enggak ya? Banyak, Pak. Banyak. Pusat Gade Indonesia. Gade. Ini ya. Mirip-mirip kayak gini betul Mas ya. Jadi nanti ngomongin tentang Gade khusus BPKB. Tapi ini sekupnya nasional atau internasional, Mas? Nasional, Pak. Nasional. Iya. Nah, terus nanti kalau dihubungkan dengan yang terdekat ya Mas ya. Iya, dengan cabang terdekat. Oh gitu ya. Oke, ini berarti sesuai dengan pengalamannya Mas Wardo ya. Coba nanti eh, mulai buat kontennya, buat kontennya gitu. Ya. Tapi pastikan itu ada sesuatu yang membantu itu, help membantu orang yang bingung kan, arahnya kan orang butuh uang cepat gitu ya. Butuh uang cepat, dia yang dipunyai BPKB gitu, maka solusinya ini bisa jadi solusi gitu ya. Coba nanti awal-awal itu arahnya itu eh, ngebantu orang gitu, ngebantu orang.
Terus yang lain hari ini OTW buat Mbak, Mbak Latifah Sari ya. Yang udah buat yang lain suasana natural. Ini punya nih Mbak Evita ya. Suasana natural. Hmm, punya nih Mbak Evita ini ya. Mbak Evita ini mau postingnya 34 ya. Coba nanti mulai ini nanti gitu disesuaikan dengan kemarin gitu. Eh, healthy healthy tipsnya ini mulai diluncurkan. Kalau di sini kan isinya kan lebih banyak apa itu promosi jualannya lah, susu kedelai, protein soya, eh, yang yang isinya kan kebanyakan Iya, masih jualan jualan hard-hat. semuanya gitu. Nah, nanti mulai untuk diisi dengan tips-tips sehat. Nah, kan tujuannya tadi bantu orang-orang yang biar sehat badannya gitu, yang sesuai dengan needs kemarin gitu, dengan needs kemarin gitu. Jadi tidak hanya berisi tentang jualan tok. Mungkin porsinya itu 80-20 dulu gitu. 80% itu tentang konten di luar jualan gitu. 20% baru jualan. Tapi kalau langsung isinya jualan ini ya sulit untuk mendapatkan follower gitu. Itu ya Mbak Evita ya. Nanti mulai dicoba Iya, diisi Pak. dengan konten yang sesuai needs yang ditentukan kemarin gitu. Sudah ya. Jadi tugasnya teman-teman buat username-nya itu dengan panduan yang sebagaimana yang saya sebutkan kemarin, yang saya jelaskan di video kemarin ya. Di video kemarin itu akunnya itu username-nya apa, namanya itu. Terus kemudian profil name-nya itu harus mengandung keyword, terus kemudian bio profilnya itu baris pertama itu untuk bantu siapa yang mau dibantu, terus kemudian berisi tentang konten-konten apa gitu, terus kemudian Pak, prestasi udah izin mengulang Pak Mukhtar. Yang gini. baris pertama tadi berisi apa Pak? Baris pertama itu bantu orang gitu. Mau siapa sih yang mau dibantu gitu. Jadi misalnya kalau tidak salah kalau punya nih Mbak Ira kemarin itu kan mau bantu pengantin baru gitu ya, biar dandannya nggak norak, tidak seperti wajah aslinya gitu kalau tidak salah kemarin tuh ya. Okay. Bisa juga diperlebar misalnya apa aja sih yang perlu disiapkan
ketika menjelang pernikahan gitu, milih tempat dan sebagainya gitu. Kan arahnya kan orang-orang yang mau nikah ini kalau punya Mbak Ira ini ya. Terus baris kedua itu baris kedua itu di ada sebenarnya. Nah, ini ya. Username-nya your first plus last name atau your name plus your keyword ya. Berarti kayak Mbak Ani tadi udah betul ya. Ira plus apa tadi? Sesuai dengan keywordnya. Terus profil name yang di bawah ini ya. Namamu plus 1 sampai 3 keyword. Yang pertama itu who and how do you help? Siapa dan bagaimana kamu mau membantu dia? Contoh di sini ya. I help busy women to lose fat and get tone. Saya mau menolong wanita-wanita yang sibuk untuk menurunkan berat badan. Baris kedua itu berisi tentang kontennya itu nanti berisi tentang apa saja gitu, secara garis besar gitu. Terus baris yang ketiga itu adalah prestasi gitu, prestasi misalnya kalau punya Mbak Ira udah konsumennya udah 1000 lebih gitu misalnya gitu di berbagai daerah Semarang, Solo dan Sragen misalnya itu. Nah, terus baris keempatnya ini baru nanti ada link menuju ke penawaran kita gitu. Itu ya profilnya ya. Pak Muhtar, izin maaf memotong. Jika Gini, kita belum ada prestasi, biar menarik, di kolom prestasi itu diisi nopo nggih, Pak J? kemarin udah saya buat juga ya. Kemarin itu di ChatGPT sini udah saya buat juga sebenarnya. Ini ya. Ini udah saya coba tanya bagaimana jika saya belum punya bukti sosial. Di baris ketiga itu diisi apa ya? Jika belum punya social proof ya, jumlah klien, testimoni, sertifikat ya. Baris ketiga Instagram tetap bisa diisi, tapi dengan strategi lain agar tetap kuat dan menarik. Ya. Nah, jadi bisa diisi jumlah klien, testimoni, sertifikat. Ya. Misalnya sudah punya bersertifikat MUA nasional gitu. Tapi kalau nggak punya itu, gunakan kalimat yang menunjukkan misi personalmu itu. Ingin semua anak tumbuh dengan karakter kuat, membangun generasi cerdas, beradab dan seterusnya ya. Goal jangka pendekmu. Ya. Ini nanti bisa dilihat ya. Di grup sudah ada kemana? Gitu ya Mbak Ira ya. Ini yang di-share Bapak ini ada nggih, Pak? Sudah ada ininya? Ada kemarin ada. Oh, baik, nanti saya baca ulang. Oke ya, udah paham terkait bikin username itu. Username-nya udah paham ya. Terus kemudian kita lanjut setelah kita buat username, niche udah kita tentukan, akun IG udah kita tentukan, maka kemudian berikutnya adalah membuat konten pilar ya. Berikutnya adalah membuat konten pilar atau pilar konten gitu.
Jadi konten pilar itu mudahnya gitu, itu kategori besar tema utama yang menjadi fondasi semua konten yang akan kita buat di IG kita. Jadi kita mau ngomongin apa saja toh yang garis yang pilarnya, yang istilahnya menu utamanya, pokok utama pembicaraan kita gitu. Nanti teman-teman tinggal tanya aja ke ChatGPT ya, biar nggak pusing-pusing gitu. Tanya aja ke ChatGPT. Tanyanya seperti ini. Aku udah nentuin niche tentang AI untuk UMKM dan bantu UMKM jualan di portal bisnis Sragen. Tolong buatkan konten pilarnya gitu. Jadi nanti teman-teman tinggal tanya ke ChatGPT. Setelah itu nanti ChatGPT akan jawab itu. Pertama edukasi gitu. Dia akan jawab sesuai dengan yang kita minta itu. Edukasi AI untuk UMKM. Berarti nanti konten-kontennya itu ada yang bicara tentang AI gitu. Tips and strategi jualan online. Ya. Ini nanti ada kontennya itu ada tips dan strategi jualan online. Terus berikutnya tutorial atau panduan praktis. Ya. Contoh ide kontennya langkah-langkah daftar di portal bisnis Sragen. Ya. Cerita sukses dan inspirasi UMKM Sragen. Kisah, ini contoh aja. Kisah Bu Siti dari jualan di pasar ke penjualan lewat portal Sragen. Kalau sudah punya cerita sukses, testimoni, bisa dimasukkan di konten pilar ini. Ya. Terus kemudian update dan komunitas lokal. Nah, kalau di bagian ini kalau merasa tidak mampu untuk membuat konten itu enggak setuju, ya udah ini di bagian ini di delete. Jadi teman-teman nanti buat tanya ke ChatGPT konten pilarnya itu. Bisa 3, bisa 4, bisa 5 gitu. Nah, setelah membuat konten pilar ini, nanti teman-teman tentukan satu ide konten, satu ide judul konten tiap pilarnya gitu. Satu ide konten tiap pilar, misalnya edukasi AI untuk UKM. Kalau sudah cocok dengan ide ini, ya udah ini kita ambil satu. Terus tips strateginya, tips and strategi jual online, cara bikin foto produk yang menarik tanpa kamera mahal, misalnya. Ini berarti satu gitu. Tutorial panduan satu, cerita sukses dan inspirasi satu. Satu-satu dulu aja gitu. Bisa dipahami loh. Jadi setelah membuat akun username gitu, dilengkapi bio profil, dilengkapi foto profil gitu, kita mulai mikir tentang bikin kontennya gitu. Nah sebelum kita mikir konten agar supaya nanti akun IG kita itu nggak gerambiang, nggak meluas kemana-mana gitu, kita batasi dengan yang namanya pilar konten gitu atau konten pilar gitu. Jadi konten pilar kita itu apa? Nah, tiap konten pilar nanti teman-teman kasih satu contoh ide konten gitu. Konten pilar ini bisa buat ide dasar membuat konten dalam seminggu, Pak. Ya betul itu. Bisa buat dasar konten pilar ini untuk dasar tidak hanya seminggu, tapi seterusnya itu adalah istilahnya fondasi atau tiangnya
menu utama dari IG kita gitu. IG kita menu utamanya itu, sajiannya di IG kita itu. Diusahakan tidak keluar dari itu, ataupun keluar ya tidak jauh-jauh amat gitu. Jadi isinya nggak hanya foto manten terus gitu, nanti kalau sudah menentukan konten pilarnya gitu kan ada nanti ada tipsnya, ada tutorialnya dan sebagainya gitu kalau berpatokan pada konten pilar gitu. Jadi tidak hanya seminggu tapi seterusnya gitu. Nah, setelah menentukan konten pilar, nanti teman-teman coba membuat satu ide konten untuk dibuat konsumsi minggu ini gitu. Idenya dulu aja dibuat. Bisa dipahami nggak nih? Keterangan saya bisa dipahami nggak? Bisa. Bisa, Pak. Ya, Bisa. gue pas praktek bingung. Pak Muhtar, izin tanya. Ya. Konten pilar itu kayak kerangka berarti ya Pak? Kalau misalkan saya di make up, berarti saya ngasih tutorial apa seperti itu. Misalkan tutorial pasang aksesoris atau memakai aksesoris seperti itu. Itu salah satunya. Nanti kontennya itu nggak hanya tentang jadi misalnya saya punya nih Mbak, kita coba tanya ChatGPT aja ya. Akun IG ku tentang make up tata rias pengantin. Bertujuan bantu orang-orang yang mau nikah. Bantu aku bikin konten pilar. Misalnya ini ya. Nah ini dia ngasih beberapa ide gitu. Dia nggak hanya cuma ngasih satu ide tok gitu, tapi ngasih beberapa ide. Versi 1, fokus personal branding sebagai mua atau tata rias pengantin. Pertama, konten brandnya portofolio, transformasi before after, edukasi make up, behind the scenes, testimoni, personal story atau journey. Jadi ini kalau ini tujuannya personal branding, gitu. Personal branding. Jadi lebih ke ngomongin tentang aktivitasnya yang punya mua ini gitu. Nah, itu versi 1 yang dikasih oleh ChatGPT. Versi 2-nya fokus edukasi dan inspirasi calon pengantin. Konten pilarnya persiapan pernikahan. Beda ini. Kalau ini kontennya itu fokus ke dia, ke pelaku usahanya ini ya. Portofolio transformasi. Tapi kalau yang kedua ini lebih fokus kepada mereka gitu, yang mau menggunakan jasa kita gitu. Persiapan pernikahan, inspirasi riasan, kecantikan dan perawatan diri, cerita klien atau real wedding, tips dari profesional gitu.
Persiapan malam pertama. Persiapan malam pertama. Jadi gampangnya gitu. Lah nanti kira-kira Mbak Ira ini lebih cocok nyaman ya? Bisa juga di mix, dicampur gitu. Saya nanti konten pilarnya ini yang ngambil ini terus campur dengan persiapan pernikahan. Ya boleh gitu. Ya boleh, silahkan gitu. Yang kira-kira itu bisa bercerita dengan enak dan tanpa kehabisan ide gitu. Itu kurang lebih seperti itu Mbak Ira ya. Baik, Eh, Pak. Terima Nanti kasih jangan penjelasannya. banyak-banyak ya, jangan banyak-banyak. Misalnya konten pilarnya yo maksimal yo 5-nya aja gitu ya. 5 ini aja gitu. Dan nanti di akun IG kita itu yo ceritanya yo tidak keluar dari yang namanya konten pilarnya ini. Gitu Mbak Ira ya. Bisa dipahami ya yang lain. 14 orang, 13 orang berarti ini yang nggak ada, siapa nih? Mbak Ratri ya, Mbak Ratri nggak ada. Mas Wibowo nggak ada. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita cukupan aja. Terus dikerjakan. Masa sehari nggak dapat apa-apa kemarin mencoba ngisi uang. Boleh silakan ya. Malah bagus ya. Kalau memang Pak ini buat akun IG sekalian mirroring ke akun FB boleh enggak atau lebih baik sendiri-sendiri aja? Boleh silakan ya kalau bisa langsung dihubungkan dengan akun FB agar FB-nya aktif ya malah bagus ya, malah bagus. Jadi dapat follower dari FB juga gitu, saling mendukung malah. Bahkan sekarang kan bisa juga langsung tershare di yang namanya itu threads itu, threads. Nah, yo boleh gitu. Itu Pak, tolong cek akun saya. Akunnya namanya apa Mas Alvin. Teman-teman sambil ngopi-ngopi ya boleh ya. Kalau ada. Cek akun saya namanya ini Ahmad Alvin Taufik ini. Coba kita lihat ya. Ahmad Alvin Taufik. Nah, ini ya. Oh, ini udah akun lama ya. 51 post udah pengikutnya udah 800 follower ya. Nanti rencana cerita tentang apa kalau punya nih Mas Alvin ini? Ya, tentang edukasi ini, Pak. Edukasi olahraga, jaga kesehatan, terus tutorial cara merawat tubuh, terus cara makan makanan, sama endingnya nanti kayak membantu UMKM gitulah. Kok arahnya kok membantu UMKM ini hubungannya dengan edukasi olahraga dan hidup sehat? Itu Pak, jadi makan makanan yang sehat, misal jus,
Terus semisal yang intinya yang menyehatkan tubuh lah. Yang di situ intinya membantu UMKM gitu. Gimana, Pak? Jadi UMKM biar biar buat produk-produk itu yang menyehatkan ya gitu. Atau gimana? Ya, enggak juga sih, Pak. Ya intinya UMKM yang jualan produk kesehatan intinya bisa dibantu gitulah, bisa dibantu promosi. Intinya nanti ujung-ujungnya ada endorse gitulah, Pak. Indonesia sekarang itu udah istilahnya udah nggak begitu work itu, orang sama-sama ngeluarin duit gitu ya. Mending ngiklan gitu, mending ngiklan gitu. Nah ini Mas Taufik, Mas Alf ini umur berapa tuh nih? Umur 22, Pak. 22. Ya, followernya ini kebanyakan anak muda po. Ya teman-teman sini sih, Pak. Teman-teman cewek semua itu, Pak. Alah, buatan, Mas. Mas Edi pengen ajune ya. Nah, menurut saya ini kayak buat kayak akun yang punya nih bibit kreator kemarin tuh. Nanti diarahkan kemana terserah, misalnya ke ke hidup sehat ala anak muda gitu ya boleh gitu. Kalau misalnya ini kan habit kreator ya, habit Iya. kreator ini kan untuk anak-anak muda gitu. Ini arahnya ke anak-anak muda biar supaya dia yang punya habit buruk gitu bisa diubah. Bantu lo berhenti dari habit buruk ya. Arahnya kalau menurut saya kalau memang Mas Alvin itu masih muda, terus akunnya ini biar supaya jadi followernya itu anak-anak muda itu, yuk tentang edukasi olahraga ya boleh, hidup sehat ya boleh, tapi lebih ke untuk anak-anak muda gitu. Gimana toh? Kenapa anak-anak muda sekarang sudah masih muda udah cuci darah kayak gitu? Oh ternyata makanannya yang tidak sehat. Nah, Iya nih. seterusnya menurut saya kalau saran saya sih gitu sih Mas. Nanti bagian mau mau bagian mau yang dijual apa yang bisa menghasilkan uang ya gampang kan buahnya itu. Yang jelas juarai endorse kalau sekarang itu. Endorse itu ada mati kan udah hampir sekarat mati gitu karena sama-sama ngeluarin duit gitu. Orang mending ngiklan itu. Ngiklan di Facebook Ads atau ngiklan di TikTok Ads gitu. Itu Mas, Iya, Pak. menurut saya gitu. Kayak tadi ya, habit kreator tadi kan yang dia tawarkan kan join program 30 hari mengubah diri ya. Join 30 hari. Dia punya program yang dia jual tentang e-book, dia bisa jualan e-book ya. Ini ya 7 hari mengubah diri dan seterusnya gitu. Iya, Pak. Oke. Siap, Pak. Makasih, Pak. Siap Masnya. Cukup? Nggak ada yang tanya lagi toh? Oke, kalau sudah tidak ada nanti saya buatkan
Saya buatkan ya. Saya buatkan formnya untuk mengisi tugasnya ya. Tugasnya link akunnya tentang akunnya apa, username-nya mulai dibuat, terus konten pilarnya apa, terus kemudian setiap konten pilar itu nanti dikasih satu ide konten gitu, satu ide konten. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kalau sudah jam 8:30 ya. Terima kasih teman-teman yang sudah join di pagi hari ini ya. Nanti yang ketinggalan bisa lihat juga di rekamannya yang insya Allah saya share di YouTube ya. Mungkin ada salah kata dari saya, suatu yang kurang berkenan di hati teman-teman. Mohon untuk dimaafkan. Nanti berjumpa kembali di sore hari ya, 2:30 biar tidak molor ya. Pokoknya habis sholat asar lah gitu, bisa segera join ya. Supaya Pak, tanya bentar Pak. silakan Mas. Ini terkait akun Instagram kan tadi ada yang nanya apakah boleh ditautkan ke akun FB kayak gitu. Nah, nanti pembelajarannya ini ke depannya apakah mempelajari sampai ke situ atau tidak? Iya, mempelajari sampai segitu. Nanti kan ada yang namanya apa itu? Penjadwalan gitu. Jadi kita nabung konten gitu. Terus kemudian kita jadwalkan gitu. Ya ketika kita jadwalkan itu kan pakainya Facebook, pakainya Meta Ads. Pakainya Facebook. Dan juga nanti ketika kita belajar ngiklan itu pakai Meta Ads itu juga pakai Facebook. Jadi kalau bisa memang teman-teman Facebooknya ini ya sudah mulai buat dan sudah mulai diaktifkan. Syukur mulai bisa di mirroring kayak punya Mbak Zuzun. Jadi ketika kita ngupload di IG otomatis terupload juga di Facebook. Bagaimana caranya menghubungkan? Coba teman-teman nanti bisa lihat, cari tutorial di YouTube banyak ya. Itu ya Mas Edi Wardoyo ya. Yang nggak punya akun IG nanti bisa minta Mas Wardoyo. Punya ribuan akun IG. Ya kan yang bisa saya sampaikan. Nggak ada pertanyaan lagi toh? Kalau nggak ada, terima kasih sekali lagi buat teman-teman semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.